Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Indarat Najwita dengan NIM 0314237745. Tempat tugas saya di SD Negeri 16 4517 Kota Tebing Tinggi. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada hari ini, Jumat 31 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi menyayangi anak yatim, submateri menyayangi anak yatim dalam surah Al-Ma'un, kelas 5 SD fase C. Untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024, berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, selanjutnya kita belajar. Sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu ya. Oke, Ayami, mimpi doa dulu lagi. Berdiri. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbir zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Jadi yang berdoa itu supaya kita bersyukur kepada Allah. bahwa kita tentu saja diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di satu sekolah. Dan supaya untuk apa Bu doa belajar? Supaya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa yang dijelaskan guru bahkan bisa ditangkap di kepala. Jadi ingat. Selanjutnya Ibu absen dulu ya dalam hari ini. Yang dipanggil bilang hadir ya nak. Rani, Hadir, Bu. Yusuf, Victor, Dava, Saka, Indra, Win, Hadir, Bu. Asti, Cantika, Leo, Hadir, Bu. Indah, Ulfa, Hadir, Bu. Aufa, Hadir. Salsa, Dewi, Tadi, Hadir, Bu. Afan. Hadir semua nak? Hadir, Bu. Berarti alhamdulillah tidak ada yang sakit atau di sini. Selanjutnya Ibu ingin kalau Ibu bilang semangat pagi, jam yang pagi bisa? Semangat pagi. Iya, kenapa Ibu suruh tanya semangat pagi? Karena supaya kita semangat seperti bangun pagi kita semangat. Walaupun hari ini bilang sih. Iya, oke lanjut ya. Hari ini kita akan belajar tentang menyayangi anak ya. Belajar yatim pada surah Al-Ma'un. Baik. Hari ini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita membaca surah Al-Ma'un. Kedua, bisa menulis surah Al-Ma'un. Ketiga, mengartikan surah Al-Ma'un. Dan yang terakhir, memahami kandungan surah Al-Ma'un. Selanjutnya, Ibu akan membaca surah Al-Ma'un. Di situ ada berapa ayat di surah Al-Ma'un? Ada? Tujuh. Oke, nanti Ibu membaca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Ingin enggak bacanya kayak baca? Iya. Itu kenapa? Karena kita rajin belajar.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. yad'ul yatim. Wa la yahuddu Wa la yahuddu ala ta'amil ala ta'amil miskin. miskin. Fawailul lil musallin lil musallin. alladzina hum Alladzina hum an salatihim an salatihim sahun. sahun. Alladzina hum Alladzina hum yura'un wa yamna'unal wa yamna'unal ma'un. ma'un. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Akhirnya sudah bisa membaca surah Al-Maun. Ada yang mau belajar tentang surah Al-Maun? Ada yang sudah pernah hafal surah Al-Maun? Belum? Ya, nanti kita sama-sama kita hafalkannya. Selanjutnya, ini adalah terjemahan dari arti surah Al-Maun. Yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghati anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Inilah arti surah Al-Maun. Coba dulu Pak bacain buat profil surah Al-Maun. Profil surah Al-Maun. Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Surah Al-Maun merupakan surah 107, berjumlah 7 ayat. Surah Al-Maun tergolong surah Makkiyah atau turunnya di Oke, Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Surah Al-Maun merupakan surah yang ke-107 di dalam Al-Quran. Berjumlah 7 ayat dan surah Al-Maun tergolong surah Makkiyah. Berarti turunnya di kota Mekah. Coba kalian buka dulu buku agama Islam kalian di halaman 3. Ya, ada buku agama Islamnya kan? Nah, ada nggak gambar di sebelah kanan paling atas? Ada? Ada, Bu. Ada gambar apa di sana? Iya, orang yang menyayangi. Iya, dia sedang membagikan apa? Iya, makanan atau pakaian. Asbabun nuzul surah Al-Maun. Apa itu asbabun nuzul, Bu? Asbabun nuzul itu sebab-sebab diturunkannya surah Al-Maun, yaitu ketika terjadinya peristiwa atau kejadian di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penyebab Allah menurunkan surah Al-Maun adalah adanya seseorang di zaman Nabi yang sering menyembelih unta. Suatu waktu ada anak yatim meminta dagingnya, namun dia dihardik dan diusir. Itulah begitu sombongnya lah penyembelih unta tersebut, dia malah menghardik anak yatim. Kita tidak boleh seperti itu. Sudah tidak bisa memberi, setidaknya kita tidak boleh mengejek. Lanjut. Dulu ada sekelompok orang yang sholatnya bukan karena Allah, tetapi ingin dipuji orang lain atau dia. Ini alasan kedua. Tahu tidak kan ya? Sombong. Sombong Pak?
anak yatim, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin, sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah ikhlas pekerjaan ini diikuti manusia. Oke, lanjut aja kita ke pelajaran kita yaitu project based learning. Apa itu project bu? Yaitu kita menghasilkan sebuah proyek. Kalian akan mengerjakan sebuah proyek. Ini ada tugas yang akan diberikan, yaitu membuat atau menyusun surat Al-Maun di dalam karton. Jadi kalian akan menempelkan potongan surat Al-Maun sambil mengerjakan tugas dari Google Form yang akan diedukasikan melalui tautan dan akan kalian kerjakan pada Chromebook yang ada di meja kalian. Oke, ada yang bertanya? Sudah, Ibu akan membagikan 3 kelompok. Inilah kelompok 1, 2, dan 3. Bisa? Oke. Atau mau dibuat namanya kelompoknya? 1, 2, 3 ada atau ada nama kelompoknya? Ada. Oke. Ini kelompok Abu Bakar, Umar, Dikmatot, dan Usman bin Affan. Oke. Selanjutnya ini Ibu bagi tugasnya. Kalian guntinglah potongan ayat ini, kalian tempelkan di dalam karton. Sambil diskusi dengan kawan-kawannya ya. Kalian menggang. Oke, ada yang mau ditanya? Hidupnya?
Masuk minat iman, terus yang bagian dari jangan sampai kebalik ya, nah, baik latinya. Tinggal disusun. Sesuaikan menariknya.
Kalian buat kepala laptopnya, kerjakan yang dipublikasikan. Ini udah selesai? Semua lihat? Masih belum. Sudah, nanti pas kerjanya. Udah siap, nomor berapa? 100. Nomor 2? 100. Ya, tinggal nomor 3 lagi ya. Yang udah siap, boleh kita menyiapkan.
Oke, kita presentasikan ya. Satu-satu kelompok depannya. Kita mulai dari kelompok 1. Bakar, ayo bawa ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'aitan ladzi yukadzibin fadzalika alladzi yad'u yatim wa la yaruddu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, dan itu yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan tidak memberi ilmu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Oke, semoga semuanya juga salah. Sudah nak? Ada kelompok kedua, umat pasal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan berarti berdoa salah. Ulang nak. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar bin Khattab akan membacakan tentang surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Maka celaka orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan memberi bantuan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kelompok Umar, kelompok mana tadi nak? 100. Kelompok semuanya siap? Nah, kelompok 3 bawa ini nak nontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Baca ini.
ceria dan enggan memberi bantuan. Tepuk tangan dulu untuk Allah. Yang sudah siap, boleh matikan dulu produknya. Udah, matikan dulu. Udah, selesai. Aku yang mau posting apa yang belum siap tugasnya kan? Karena semua sudah selesai, sudah di konten juga ada masuk nilai semua 100 di kelas ini, maka berarti hari ini kita sudah berhasil belajar tentang surah Al-Maun. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, udah. Hari ini gua akan menyimpulkan materi surah Al-Maun. Pada hari ini, surah Al-Maun itu berarti surah yang diturunkan di kota Mekah. Apa arti surah Al-Maun tadi? Barang berguna. Oke. Coba ikutin dulu kalian yang nanya. Coba siapa yang mau bertanya? Ya, apa Ami? Lalai dalam sholat juga ya masuk. Oke. Apa yang dimaksud dengan lalai dalam sholat, Ibu? Tepuk tangan dulu untuk pertanyaannya tadi. Lalai dalam sholat itu adalah orang ketika dia sholat, dia menunda waktu. Contoh nih, dia sholat apa? Sholat zuhur, ya kan? Sholat zuhur. Sholat zuhur sekarang kan sudah jam 1 ya kan? Dia malah sholatnya di jam 3. Itu adalah orang yang menunda waktu sholat. Itu yang pertama. Kedua, orang yang lalai dalam sholatnya adalah orang yang ketika sholat hanya ingin dipuji orang lain, tidak ingin karena Allah sholatnya. Nah, yang ketiga, dan sholatnya itu hanya untuk pamer, ya. Jangan pernah mau pamer untuk sholat. Oke, Ibu sebutkan hari ini surah Al-Maun, yaitu manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak ya. Yatim. Ada anak yatim di sekitar kalian? Ada. Itu bukan kalian harus sayangi. Setidaknya walaupun kalian tidak bisa memberi, tidak boleh mengejek. Tidak boleh mengejek. Apa yang kalian punya boleh dibagikan kepada mereka. Itu supaya kalian bisa mendapatkan pahala. Kalau bisa dibilang mereka adalah jalur langit untuk masuk surga. Maka kalau anak-anak ya, anak yatim. Hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap orang miskin. Jadi kalian harus memiliki peduli sama orang yang miskin. Jangan kalian jadi bajunya kusut, kucel, koyak. Jangan. Malah kita bantu. Lanjut. Yang terakhir, sholat hanya untuk semata karena Allah ikhlas dan bukan karena ingin dipuji manusia atau ria, ya kan? Ria itu dia apa? Pamer. Sholatnya bukan karena Allah, bukan karena orang, tapi karena Allah. Oke. Orang yang sholat saja bisa celaka, ya kan? Ya kan? Apa tadi? Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Dalam ayat berapa tadi? Coba hitung. Jadi artinya ayat 7. Ayat ke maka celakalah bagi orang yang sholat. Orang yang sholat aja bisa celaka. Apalagi tidak sholat. Oh, tidak sholat? Enggak. Iya. Selanjutnya Ibu ingin kalian terus belajar membaca Al-Quran supaya bisa membaca surah Al-Maun dan membaca surah-surah lainnya di dalam Al-Quran. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Oke, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan salawat atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tutup dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.